Ayat 19 laki-laki, ayat 20 perempuan. Berikutnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera Allah bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Baik, demikian juga pembacaan firman Tuhan dan selalu dikatakan berbahagia. Kita tidak saja membaca, merenungkan, tetapi jauh mau melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Sekali lagi Bapak Mama jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Selamat Tuhan iya. Ada sukacita kah? Panas kah? Harus jawab jujur. Ada ibadah panas berbilang tidak kan tidak baik juga. Tapi kiranya panas tidak mengurangi sukacita. Terlebih saya sebagai pendeta hari ini bersyukur memperingati syukur sidi di pos pelayanan Helamat Tona Iye, dan disuguhkan oleh keindahan alam yang manusia tidak dapat ciptakan. Jujur dari 3-4 tahun Bapak Pendeta melayani di Raijua Dida selalu dikagetkan dengan keindahan alam Raijua. Jadi kalau orang Raijua sendiri tidak menghargai keindahan ini dan takut panas, itu aneh. Nikmatilah keindahan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan semua tentu bermanfaat dan berguna bagi kita. Amin kok? Orang bilang panas itu juga dia bermanfaat bagi tubuh. Sejauh mana kita menikmatinya. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Tapi Bapak Pendeta di setiap syukuran sidi, Bapak Pendeta tidak pernah berkhotbah sendiri. Jadi Bapak Pendeta minta 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Kakak Cafik bantu. Sorong tidak usah pakai tanya-tanya, bisa santai. 1 orang perempuan dahulu. Kakak seorang mic baru Bapak Pendeta akan bertanya. Silakan berdiri, sebut nama. Perkenalkan, nama saya Makolomi. Baik, Bapak Pendeta ingin kita berbagi, berkhotbah. Jadi untuk adik Mako tolong bilang bagi jemaat Tuhan, bagi semua rekan-rekan yang baru ditabis sidi, adakah perbedaan dulu sebelum sidi dan juga sekarang ketika sidi menjadi dewasa di dalam Tuhan? Dari pribadi adik Mako sendiri, mungkin dulu sebelum sidi beta begini Bapak Pendeta, tapi setelah sidi beta belajar untuk begini. Tolong sampaikan. Orang tua dari adik Mako dengar baik-baik supaya kalau pote kasih Bapak Pendeta. Silakan Bapak. Ini boleh menak. Ada perubahan atau tidak? Kalau tidak ada perubahan, potong lanjut katekisasi 1 tahun lah beramai surat sidi. Ada nak bilang. Dulu sebelum saya ditabis sidikan, saya masih melawan, sering berbohong kepada orang tua. Amin. Tetapi setelah saya ditabis, saya sadar bahwa saya akan mempertanggungjawabkan iman saya sendiri, sehingga saat ini saya ingin bertobat, tidak melakukan hal-hal yang seperti itu lagi. Baik. Terima kasih. Bapak boleh tepuk tangan untuk adik Mako. Jadi kalau orang sidi dan dia tidak, jadi kalau orang sidi dan kemudian dia tidak ada perubahan, kedewasaan itu nampak dalam dirinya, itu sia-sia.
Orang biasanya ketika sebelum CD dia ada hal yang dinikmati, tetapi ketika CD dia akan pikir 2-3 kali untuk melakukannya jika tidak mempermuliakan Tuhan. Terima kasih adik Mako berbagi pengalaman iman dengan kita. Tidak adil kalau hanya perempuan. Ibu Cafik Sorong kasih satu laki-laki untuk supaya bisa membagi kisah hidupnya. Baik CD dewasa, CD anak-anak, silakan. Sorong, langsung sorong, terus pakai tawar-tawar. Lihaunya dok ya? Perkenalkan nama Ibu. Satu. Perkenalkan nama baru, kemudian cerita Perkenalkan, pengalaman. nama saya Mehabang. Sebelum saya diteguhkan CD, saya sering melawan dengan orang tua. Sekarang sudah ditabis, saya berubah. Dan saya tidak mau mengulang lagi hal-hal yang tidak memungkinkan. Itu saja. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kakak Mehabang. Jadi kalau dulu masih sering melawan orang tua, tentu melawan orang tuanya Mako dan kakak Meha berbeda. Karena laki-laki dengan perempuan, laki-laki melawan orang tua biasa 4 kali lipat, 5 kali lipat. Jadi kalau bilang mau bertobat dan hidup tidak seperti itu lagi, itu satu yang luar biasa. Pak Pendeta tutup sekarang dengan minta orang tua dari anak-anak yang kata Sani Sidi. Pak Pendeta tidak akan berkhotbah sendiri. Kakak Sani tolong sorong bagi orang tua yang anaknya tabis sidi. Apakah benar setelah tabis sidi anak-anak dari bapak mama itu ada perubahan di rumah? Jangan sampai sebelum Sidi sontak lalu melawan, tapi ketika Sidi anggap sudah dewasa, maka orang tua jangan atur ke tempat hidup. Tolong kasih satu orang tua. Silakan Wadi. Masih dekat, baik. Kasih dekat. Baik, nama saya Agustina Madeneu. Saya bersyukur ini bagi anak saya telah ini ambil keputusan ikut ke stasi Sidi dan langsung sudah ditabiskan. Dan saya melihat sendiri dan anak dari kami ini agak berubah juga. Dari kecil dia ini selalu juga menyaut-menyaut yang tidak benar. Setelah tadi Sidi ini mungkin dia sudah sadar bahwa kehidupannya sudah dewasa dalam iman. Dan saya melihat itu juga, saya sangat bersyukur kepada anak-anak kami yang telah ditabiskan. Itu saja. Baik, terima kasih Bapak Mama, boleh tepuk tangan. Anak dari Mama siapa? Siapa anaknya? Coba berdiri, Mama pu anak dong, Bapak Pendeta lihat Bapak. Oh, 2 orang uni, silakan duduk. Mudah-mudahan betul ada perubahan. Tapi memang seketika orang Kristen memberi diri dewasa di dalam Tuhan, Kakak Cafik terima kasih, boleh duduk. Mengikut Tuhan secara dewasa itu tidak mudah. Apalagi untuk anak-anak yang telah ditabis sidi dan kemudian langsung memberi diri untuk menjadi majelis, melayani pekerjaan Tuhan. Ingatlah kedewasaan iman itu bukan diukur lewat apakah kita punya surat sidi, apakah kita telah dewasa di dalam umur, itu semua tidak dapat diukur seperti itu. Tetapi bagaimana kedewasaan iman adalah mempertanggungjawabkan hidupmu di dalam terang kasih Tuhan. Amin kok. Jadi kalau bersyukur sore hari ini, bukan bersyukur karena pada akhirnya saya dapat surat sidi,
saya bisa pakai untuk urus BLT, saya bisa pakai untuk urus bantuan semua yang ada, saya bisa pakai untuk lai Bang Emu. Bukan itu tujuannya. Tetapi bersyukur di sini karena dalam penyertaan Tuhan kita mampu untuk mendapat kasih dan juga tuntunannya, mempertanggungjawabkan iman secara mandiri kepada Dia. Dari firman ini kita baca dan kita renungkan selama minggu ini. Murid-murid yang hidup bersama dan menyertai Yesus, mereka sempat ada dalam situasi ketakutan yang luar biasa. Ketika Tuhan mereka dianiaya dan disalibkan, Yesus disalibkan dan mati, mereka mengunci diri di dalam sebuah rumah di Yerusalem dan mereka takut terhadap orang-orang yang ada di sana. Dalam ketakutan mereka kemudian dikagetkan oleh kedatangan Yesus Kristus yang menunjukkan bekas lukanya. Ini hal yang menarik. Murid-murid telah meninggalkan Dia. Ketika penyaliban semua lari ke tinggal Yesus. Tetapi kemudian Yesus datang menemui mereka. Maka itu menjadi pelajaran untuk kita sekarang, secara khusus bagi anak-anak yang di Tabisidi dan juga telah memberi diri untuk menjadi majelis. Ingatlah bahwa bukan engkau yang memilih mengikut Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih engkau untuk menjadi milik kepunyaannya. Amin kok? Amin kok? Jadi orang percaya jangan pernah berpikir bahwa kita yang mampu untuk memilih mengikut Tuhan. Tidak. Tetapi Tuhan yang memilih kita menjadi pengikutnya dan milik kepunyaannya. Murid-murid meninggalkan Dia, tetapi ketika Ia bangkit, Ia mencari murid-murid. Tidak hanya untuk menemui mereka, tidak hanya untuk bilang bahwa Dia benar bangkit, tetapi Dia datang memberi tugas tanggung jawab kepada murid-murid untuk mengerjakan tanggung jawab pelayanan milik kepunyaannya. Maka orang Kristen yang telah dewasa, dia harus menunjukkan perubahan bahwa benar saya mempertanggungjawabkan panggilan Tuhan, kedewasaan saya dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau dulu belum CD, dia keluar jam 7 pagi, pulang jam 7 pagi berikutnya, maka CD seharusnya dia berubah. Amin kok? Sebelum CD dia lebih suka di gelap-gelap, kalau CD habis, minimal dia lebih senang di terang. Sebelum CD orang tua suruh beli garam, dia beli gula, maka setelah CD, dia harusnya benar ikut orang tua bu arahan. Jadi bapak mama orang tua lihat anak-anak yang belum ada perubahan, tuntunlah mereka. Tapi kalau terlalu kepala batu, bisik ambil di Bapak Pendeta supaya surat CD Bapak Pendeta tulisan tanda tangan. Gampang pakai. Amin kok anak-anak yang baru CD. Amin. Semangat, harus ada perubahan. Kalau tidak kita kumpul sore hari ini, duduk makan-makan semua sia-sia. Kita bersyukur bersama, kita belajar bahwa dalam kebersamaan, dalam memikul tugas tanggung jawab dan pilihan Tuhan, menjadi hal yang lebih mudah. Di Rejo Dida, kenapa kali ini Bapak Pendeta tidak mau syukuran per keluarga? Karena dengan kita bersyukur bersama, kita belajar untuk hidup di dalam persekutuan yang Tuhan kehendaki. Makan ayam nak koto makan ayam sama-sama. Makan batu nak koto makan batu sama-sama. Kalau syukuran pisah-pisah, separuh ayam, separuh kuda, separuh kerbau, akhirnya ada perbedaan di dalamnya. Tapi kalau begini kan enak toh? Amin kok? Amin. Kita lihat ayatnya yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Orang Kristen seharusnya senantiasa bersuka cita ketika Tuhan ada dan memanggil dia. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sama, yang mati dan bangkit untuk orang-orang pada masa itu, umat pada masa itu, dan juga Bapak Mama dan saya sekarang. Tuhan tidak pernah berubah, tapi seringkali manusia yang berubah ketika mengikutnya. Kita tahu bahwa kita tidak sempurna, jatuh di dalam dosa menjadi satu hal yang seringkali kita lakukan. Tetapi orang yang dewasa di dalam iman, dia tidak akan menikmati kejatuhan hidupnya. Dia tidak akan punya hal yang lebih penting daripada Tuhan dalam hidupnya. Amin kok? Bahkan untuk hal-hal terkecil, sekarang yang paling penting untuk orang Kristen itu ini, HP. Itu paling penting. Sun bisa lepas dari HP. Bangun tidur pertama dia lihat HP. Ada di sini yang bangun tidur langsung angkat Alkitab dan baca. Angkat tangan coba. Ada kok? Bapak Pendeta jamin tidak.
Begitu mata terbuka langsung cek pertama HP. Nanti mau tidur mata suberat juga dia bilang, ih mau berdoa tapi terlalu mengantuk. Taruh kepala tarik kain tapi tetap HP dalam kain. Tidur suku saya. Amin kok? Ya malu-malu bilang amin karena begitu adanya. Kita harus mulai berpikir apa yang paling utama dalam hidup saya. Ketika kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama, percayalah bahwa hidup Bapak Mama dan saya, hidup adik-adik yang telah dewasa di dalam Tuhan, akan menjadi hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Karena itu kita bersama memuji Tuhan dari PKJ 264, apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bila tiba saatnya untuk kita bersyafaat kepada Tuhan, mengucap syukur karena ditabisi dikannya anak-anak kita dan juga beberapa saudara kita yang memberi diri untuk menjadi majelis, membantu pelayanan di pos pelayanan Helamatona Iya di sini. Karena itu untuk doa syafaat ini saya minta kesediaan Bapak Dion untuk berdoa bagi kita. Baik, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu, Tuhan yang selalu dan senantiasa menyertai akan kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat waktu yang terindah buat kami, di mana pada saat sore hari ini kami boleh hadir bersekutu dalam ibadat syukur bersama anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami boleh bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu boleh mensyukuri atas kasih dan karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi anak-anak Tuhan yang telah memberi diri untuk boleh menjadi dewasa dalam iman dan percaya mereka lewat pentabisan sidi beberapa hari yang lalu ya Allah. Dan juga hamba-hamba Tuhan yang boleh memberi diri untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di jemaat-Mu di tempat. Semuanya ini boleh terjadi bukan karena
kekuatan, kemampuan yang mereka miliki, namun karena panggilan Tuhan bagi mereka untuk menjadi dewasa dalam iman dan percaya mereka, bahkan di dalam melayani Tuhan di tempat. Bapa dalam kerajaan surga, mari ya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang telah ditabisidikan ya, dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka, dalam setiap panggilan mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai, menolong, memberkati mereka. Bahkan kami juga pertaruhkan akan semua cita-cita mereka ya Tuhan dalam tangan kasih-Mu ya. Mari Tuhan tetap dan senantiasa bersama-sama dengan anak-anak-Mu ya Allah. Bahkan semua orang tua dari anak-anak ini ya Tuhan, kami juga pertaruhkan seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan kasih. Bapa dalam kerajaan surga, 6 orang yang boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, baik mereka sebagai diaken maupun sebagai penasihat. Mari Tuhan bersama-sama dengan mereka memberi kekuatan, kemampuan, kesehatan, bahkan roh hikmat, akal budi, pengertian kepada hamba-hamba-Mu ya Allah. Sehingga dengan kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan, dengan penuh sukacita, mereka dengan penuh kekuatan dan kemampuan itu melayani Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang tetap dipuji dan dipermuliakan. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat pemerintah kami, dari pusat bahkan sampai ke tempat kami yang tercinta ini. Tuhan kiranya boleh bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu di dalam setiap program dan rencana kerja mereka ya Allah. Tetap memberkati semuanya, sehingga semua yang dilakukan dapat berhasil hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat ya Allah. Khususnya gereja Tuhan di Pos Elama Tona Iye, yang saat ini ya Tuhan sedang dalam pembangunan. Segala sesuatu yang belum ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri boleh bersama-sama menyertai hamba-hamba Tuhan dalam kehidupan mereka di sini. Bersama-sama dengan Bapa penanggung jawab dan semua rekan kerja di tempat ini, bahkan semua panitia pembangunan yang ada, sehingga semua proses demi proses yang boleh terjadi dapat berlangsung dengan baik demi hormat dan kemuliaan Tuhan sendiri. Bapak Pendeta yang telah melayani kami dengan firman Tuhan, mari Tuhan tetap bersama-sama dengan hamba-Mu, memberi kekuatan, kesehatan, kemampuan kepada hamba-Mu ya Tuhan di dalam melayani Tuhan di jemaat. Bapak dalam kerajaan surga, semua kami yang boleh turut hadir ambil bagian dalam ibadat syukur sore hari ini, baik kami sebagai orang tua maupun kami sebagai anak-anak ya Allah, dalam setiap tugas dan pergumulan kami ya Tuhan, kami taruh semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Allah. Mengampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Bapak Dion yang memimpin kita di dalam doa. Saya jemput umat Tuhan untuk berdiri dan kita akan menutup ibadah kita sore hari ini. Kita bersama memuji Tuhan dengan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kembalilah ke dalam tugas, tanggung jawab, pekerjaan dan pelayananmu dengan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kiranya ibadah syukur keluarga besar pos pelayanan Helam yang adalah bagian dari jemaat Rejuadida Mata Jemaat Peniel Bogi saat ini boleh benar-benar berkenan di hadapan hadirat-Mu, dan setiap apa yang telah kami kumpulkan dan persembahkan, Tuhan juga boleh memperkenankannya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu sendiri ya Tuhan. Sebagai abdi-Mu, hamba tentu masih penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Karena itu ya Tuhan, saat ini layakkanlah hamba untuk menjadi penyalur berkat yang adalah milik kepunyaan-Mu bagi semua kami yang ada di sini, agar biar lewat berkat itu kami belajar menjadi berkat bagi orang lain dan juga bagi alam ciptaan-Mu. Karena itu arahkanlah hati-Mu untuk kembali dengan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan lewat persekutuan dengan rohnya yang kudus tinggal tetap menaungi pekerjaan, pelayanan, dan juga setiap hal yang kita gumuli dalam hidup ini. Tinggal tetap menjadi penuntun pelayanan bagi semua rekan-rekan majelis di pos pelayanan ini. Tinggal tetap menjadi bagian bagi setiap kita yang mengaku iman di dalam kedewasaan di hadapan Tuhan. Dan tinggal tetap menyertai setiap pribadi kita, keluarga kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Satu, dua, tiga. Bapak mama yang lagi foto-foto, mari merapat memakan berkat Tuhan dulu. Mari. Silakan Bapak Mama yang ada di terpal. Ya, mereka masih siap-siap jadi foto-foto dulu. Berulang kali ku coba memahami, berulang kali aku bertanya, haruskah diriku selalu menderita? Sakit di hatiku bukan karena cemburu, sakit di hati karena janji. Bapak duluan Bapak. Sia-sia sudah diriku menanti di sini. Orang ada tunggu yang berdoa. Anggur merah di genggamanku pecah sudah dan membasahi bajuku. Inikah ibarat dirimu telah diambil orang.